Di konten kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan aktivis yang menjadi korban dari kekejaman rezim saat itu di masanya. Nah, dia adalah Leonardus Nugroho Iskandar atau sering disapa dengan nama Gilang. Nah, Gilang ini lahir di Solo pada tanggal 21 Februari tahun 1977. Nah, Gilang itu ditemukan tewas di hutan Watu, pelosok Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat itu pada saat Gilang tewas itu dia berusia di umur 21 tahun. Nah, ibu dari Gilang itu bernama Ibu Budiarti, yang saat itu ibu dari Gilang ini sangat merasakan bagaimana luka yang cukup mendalam akibat dari ditemukannya sosok Gilang ini dalam kondisi yang tak bernyawa. Nah, si Gilang ini tidak seperti dengan aktivis-aktivis yang lainnya, seperti aktivis yang memang mengenyam bangku pendidikan di perguruan tinggi dan sebagainya, karena Gilang ini hanya berprofesi sebagai seorang pengamen jalanan. Nah, namun Gilang ini memiliki teman sepergaulan yang kemudian mendominasi adalah seorang mahasiswa. Dan juga Gilang ini dianggap sebagai seorang yang amat sangat kritis terhadap pemerintah saat itu di masanya. Nah, Gilang juga sempat masuk di salah satu gerakan mahasiswa yang bernama Dewan Rakyat dan Mahasiswa Surakarta atau disingkat dengan nama DRMS. Nah, sebelum Gilang ditemukan tewas, Gilang sempat pamit di ibunya untuk bekerja selama 2 hari, yaitu di Magetan, Jawa Timur. Nah, kemauan Gilang untuk bekerja itu agar supaya katanya adik-adiknya tidak merasakan kesengsaraan seperti yang dirasakannya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, namun selang 2 hari kemudian, janji Gilang yang mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pulang setelah 2 hari itu, namun kabar Gilang pun tak ada sedikit pun. Nah, keesokan harinya ibu dari Gilang ini meminta kepada suaminya, itu bapak dari Gilang, agar supaya melaporkan kehilangan anaknya tersebut. Nah, alhasil dari hasil pelaporan itu, kabar buruk pun menyambangi keluarga dari Gilang itu sendiri. Salah seorang pengacara bernama Theo itu pun memberitahukan bahwa ditemukan jenazah di hutan Magetan, Jawa Timur saat itu, dan ciri-ciri jenazah atau mayat itu sangat mirip dengan sosok Gilang, anak dari Ibu Budiarti tersebut. Nah, hal yang diberitakan oleh seorang pengacara tersebut, yaitu Theo, kepada keluarga Gilang bahwa mayat itu sangat mirip dengan ciri-ciri Gilang, ternyata betul bahwa mayat tersebut adalah sosok Gilang, anak dari Ibu Budiarti tersebut. Nah, saat itu orang yang pertama kali menemukan mayat Gilang adalah seorang pencari rumput. Nah, saat ditemukannya mayat Gilang ini, itu kondisinya cukup memprihatinkan, karena kondisi mayat Gilang ini yaitu tangannya terikat di pohon, yang satunya lagi berada di perut, dan juga memegang ulu hati, dan juga dianggap bahwa dada Gilang ini sudah dibelah. Nah, hingga saat ini dalang dari kematian Gilang itu masih menjadi misteri. Namun ibunya menduga kuat bahwa kematian dari anaknya ini, kematian dari Gilang itu akibat dari kekejaman suatu rezim, ataupun akibat dari perlakuan rezim saat itu. Karena Gilang ini yang cukup ataupun memiliki pemikiran yang cukup kritis dan sebagainya terhadap pemerintah yang menjabat saat itu.